Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang pembeli yang beritikat baik dengan objek jual beli berupa tanah yang diatur pada Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Pada poin 4, rumusan hukum Kamar Perdata Umum menentukan bahwa kriteria pembeli yang beritikat baik yang perlu dilindungi berdasarkan pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata atau Kitab Undang-Undang Perdata adalah sebagai berikut. A. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara atau prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan, yaitu pembelian tanah melalui pelelangan umum. Artinya, kalau kita membelinya lewat lelang, seluruh masyarakat Indonesia dapat mengikutinya dan diharapkan memperoleh harga yang terbaik. Dan sebelum proses lelang itu dilakukan, pasti oleh petugas lelang akan dilakukan proses pengecekan dokumen-dokumen dan melakukan cross-check ke Badan Pertanahan Nasional untuk dicocokkan datanya dan melihat status tanahnya yang menjadi objek jual beli itu apakah masih dalam sengketa atau dijaminkan atau dalam kondisi bersih atau clean and clear. Jadi kalau pembeliannya dilakukan lewat lelang, akan mendapatkan jaminan oleh hukum Indonesia bahwa jual beli tersebut atau pembelian lewat lelang tersebut adalah sah menurut hukum Indonesia. Yang kedua adalah pembelian tanah di hadapan pejabat pembuat akta tanah sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, yang pada pasal 37 ayat 1 menentukan bahwa peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi penekanannya, pemindahan hak atau peralihan hak atas tanah yang dilakukan melalui jual beli hanya dapat didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang. PPAT itu adalah pejabat pembuat akta tanah ya teman-teman. Yang ketiga adalah pembelian terhadap tanah milik adat atau yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat, yaitu A. Dilakukan secara tunai dan terang. Artinya dilakukan di hadapan atau diketahui kepala desa atau lurah setempat. Selanjutnya yang B, yaitu
didahului dengan penelitian mengenai status objek jual beli, dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual. Jadi teman-teman, kalau kita lihat dari dua ketentuan di atas, maka kita dapat ketahui bahwa hak atas tanah itu bukti haknya bisa berupa sertifikat hak atas tanah yang dibuat dan dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Yang kedua, bukti haknya itu adalah hak atas tanah yang masih terdaftar pada kantor desa atau kelurahan. Biasanya sih tanah-tanah yang ada di desa itu belum bersertifikat, teman-teman. Bukti haknya atau alas haknya itu hanya berupa istilah-istilah yang ada di desa atau kelurahan itu. Contohnya, kalau di Jawa itu biasanya dinamakan letter C atau petok, girik, dan lain sebagainya, tergantung cara penyebutannya ya teman-teman. Tetapi istilah-istilah yang saya sebutkan tadi itu bukan merupakan alas hak atas tanah ya teman-teman. Tetapi itu dulunya digunakan sebagai pencatatan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk wajib membayar pajak atas tanah yang dimilikinya tersebut. Jadi zaman dulu kan tidak ada yang namanya sertifikat, teman-teman. Masyarakat memiliki tanah hanya berdasarkan pengakuan saja, dan pengakuan ini sudah dihormati oleh masyarakat. Tetapi karena pemerintah memerlukan biaya dalam melaksanakan pemerintahannya, maka pendaftaran atau pencatatan terkait objek hak milik ini dilaksanakan untuk fungsi fiskal atau mendapatkan dana untuk membiayai pemerintahan, teman-teman. Yang poin yang keempat adalah pembelian dilakukan dengan harga yang layak. Jadi jelas ya teman-teman, kalau kita membeli sesuatu dengan harga yang layak, artinya pembeli itu menganggap barang itu adalah barang yang bukan merupakan hasil tindak pidana, dan pembeli wajib untuk tidak curiga bahwa barang yang dibelinya itu tidak bermasalah. Selanjutnya yaitu melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan. Antara lain, 1. Penjual adalah orang yang berhak atau memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau tanah atau objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status disita, atau tanah objek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan atau hak tanggungan, atau terhadap tanah yang bersertifikat telah memperoleh keterangan dari BPN atau checking dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat. Jadi penekanannya adalah pembeli harus melihat bukti kepemilikan dari penjual atau bukti kepemilikan atas tanah tersebut. Kita lihat ini, apakah ada tulisan dijaminkan atau menjadi objek hak tanggungan. Kemudian kita harus melihat lokasi ya teman-teman.
objek yang akan kita beli ini apakah dalam sita atau tidak. Kita lihat, kita tanya tetangganya, apakah tanah ini merupakan milik si penjual dan bagaimana statusnya menurut tetangga-tetangganya. Apakah pernah ada sengketa? Kita harus memastikan seperti itu, teman-teman. Dan yang terakhir adalah checking atau keterangan atas tanah tersebut yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Tetapi proses checking ini sudah merupakan SOP yang wajib dilakukan oleh pejabat pembuat akta tanah. Sehingga apabila teman-teman sebagai pembeli ingin membeli hak atas tanah, maka notaris tersebut akan meminta biaya untuk melakukan checking. Yang terakhir, kita akan membahas terkait apa perlindungan hukumnya atas pembeli yang beritikat baik. Yang pertama yaitu si pembeli tersebut dilindungi oleh hukum. Jadi pembeli tersebut tidak akan diproses secara hukum karena itikat baiknya tersebut. Yang kedua, pada pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan ataukah ia akan menuntut pembatalan persetujuan disertai penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Yang artinya si pembeli beritikat baik itu diberikan pilihan oleh hukum. Apakah dia akan melanjutkan proses jual belinya tersebut dengan memaksa sesuai dengan hukum agar penjual tetap melaksanakan kewajibannya. Artinya proses jual beli itu tetap masih terjadi, teman-teman. Dan proses jual beli itu dapat dilaksanakan yang mana pihak yang dirugikan atas tindakan penjual yang beritikat buruk ini harus mengganti rugi kepada orang yang dirugikan itu tadi. Yang kedua yaitu proses jual belinya dibatalkan dengan cara menggugat penjual ke pengadilan untuk menuntut pembatalan jual beli disertai gugatan kepada si penjual agar memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga yang telah diderita oleh si pembeli beritikat baik tersebut. Demikian teman-teman yang saya dapat sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.